menyalakan kamera, mikrofon, dan share screen saat kajian berlangsung, kecuali dengan seizin admin. Keempat, jika melanggar, maka mohon maaf, akan admin keluarkan dari ruang Gmeets. Selanjutnya, dapat masuk kembali dengan menghubungi admin lain atau Instagram untuk kemudian diundang ke dalam ruangan. Diharapkan setelahnya dapat menjalankan tata tertib dengan baik. Kemudian yang kelima, peserta dapat mengirimkan pertanyaan melalui virtual chat ataupun menyalakan mic-nya setelah dipersilakan oleh moderator pada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, yang keenam, peserta dihimbau untuk memurajaah ilmu yang telah didapat setelah kajian. Dan telah bergabung bersama kita Al-Ustadz Saifur Rahmat Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa antum? Sehat Rifki? Alhamdulillah, Ustadz bikhair. Alhamdulillah. Ya. Tanpa menunggu lama lagi, kepada Al-Ustadz Saifur Rahmat Hafizahullah Ta'ala, tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kembali berjumpa kita berjumpa di kesempatan kali ini di kajian rutin setiap pekan. Alhamdulillah mengkaji sebuah kitab kecil yang berjudul Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan kitab tentang ta'zimul ilmi, pengagungan terhadap ilmu, karya Syekh Shalih bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah hari ini di kesempatan kali ini kita akan membahas Al-Maqid Al-Ashir, simpul yang ke-10. Sebagaimana sudah kita fahami bahwa kitab ini penulis mencantumkan, penulis penting dalam rangka memperoleh ilmu dan mengagungkan ilmu adalah dalam 20 poin. Nah, setiap poin disebut dengan al-maqid atau disebut dengan simpul. Alhamdulillah sudah 9 ikatan, 9 simpul sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas al-maqid al-ashir, yaitu simpul yang ke-10. Dan sebelum kita coba bahas, saya akan sharekan ke rekan-rekan materi yang akan dibahas di kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya, mohon maaf saya coba sharekan dulu. Sebelum saya mulai, kepada MC ya, Rifki, apakah sudah nampak Terlihat, di layar? Sudah. Sudah, Ustaz. Saya coret-coret, ada kelihatan? Belum, Ustaz. Masih ini, kalau di layar masih belum window nampak PowerPoint-nya, Ustaz. Ya, belum presentasi, Ustaz. Oh, belum nampak presentasinya ya? Betul, Ustaz. Sebentar.
Sudah nampak presentasinya? Kalau belum yang full screen, ya, belum yang bisa belum ya? dicoret-coret. Iya. Kalau saya sudah nampilkan screen. PowerPoint-nya udah tampil, Ustaz. Iya, kenapa ya? Kalau di layar Ustaz udah ini, Ustaz ya? Sudah tampil PowerPoint-nya, presentasinya. Oh. Bentar, kenapa ya? Barangkali ditutup dulu, Ustaz, PowerPoint-nya mungkin. Oh, PowerPoint-nya ditutup dulu. Iya, Ustaz. Baik, sebentar ya. Dibuka lagi. Kemudian buka lagi ya? Iya, Ustaz. Tampil PowerPoint-nya? Ini presentasinya? Ternyata Ustaz di Meet-nya Ustaz pilihnya yang all screen, Ustaz. Yang ya. All screen ya? Ya, presentasikan sekarang, kemudian seluruh layar Anda, Ustaz. Oh, baik, sebentar. Mohon maaf ya, agak sedikit ribet ini, tidak. Oh, seluruh layar Anda ya? Iya, betul, Ustaz. Seluruh layar Anda. Iya, Ustaz. Jadi di layar tempat presentasinya. Jadi nanti yang tampil sebagaimana yang ada di layar laptop Ustaz. Kelihatan sekarang? Nah, iya. Iya, Ustaz. Ada coret-coret? Ada, Ustaz. Oh, Masya Allah. Jazakallah khairan ya, Masya Allah. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz. Begitulah pentingnya dengan mahasiswa ya, bergaul itu begitu ya. Alhamdulillah. Siap, Ustaz. Jazakallah khairan. Taib. Kita akan coba mulai sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan ya, Ayah? PowerPoint ya? Sekali lagi mohon maaf. Sudah ya? Sudah. Baik. Al-Maqid Al-Ashir, simpul yang ke-10 ya. Ke-10, Al-Ashir ke-10. Mulazamatu adabil ilmi. Mulazamah, menekuni adab al-ilmi, adab-adab dalam tolabul ilmi ya. Jadi menekuni, memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Ini adalah poin yang ke-10. Baik, ikhwafillah yang semoga Allah muliakan ya, ikhwan akhwat. Kebanyakan di antara kita hanya memperhatikan maklumat. Memperhatikan maklumat. Maklumat itu wawasan ilmu. Sekali lagi, di antara kita kebanyakan hanya memperhatikan maklumat ilmu. Maklumat atau wawasan-wawasan ilmu. Ilmu ini begini, ilmu itu begitu, dan lain sebagainya. Ini yang harus, yang kebanyakan yang kita perhatikan. Tanpa memperhatikan adab. Tanpa memperhatikan adab. Padahal, ketika kita memperhatikan adab, itu adalah salah satu bagian dari memperhatikan maklumat ilmu. Maka
kalau kita memperhatikan, kalau kita mempelajari, kalau kita mengetahui bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka ketika bermajelis dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ka'anna fi ru'usihim at-thair, seakan-akan di kepala mereka itu ada burung. Maksudnya adalah saking tidak bergerak ketika mereka memperhatikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ketika dia memperhatikan adab, maka insya Allah dia akan memahami maklumat-maklumat ilmu. Tapi ketika dia tidak memperhatikan adab, ya, maka kemungkinan besar dia tidak memahami maklumat tersebut. Jikalau dia pun memahami maklumat tersebut, akan tetapi tidak akan melahirkan amal soleh dan tidak akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak memiliki adab. Waliyadzubillah. Maka ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, bedanya salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, dengan ahli ilmu, ya, dengan para ulama, dengan orang yang berilmu, yang tersesat di dalamnya, walaupun dia itu pandai dalam bab ilmu, ya, walaupun dia benar-benar menguasai bab ilmu, akan tetapi ternyata dia tersesat. Kenapa? Karena kebanyakan kata para ulama, mereka tidak memperhatikan adab. Allah musta'an. Maka ini pentingnya adab dalam mempelajari ilmu, ya. Salah satunya adalah dengan adab itu kita akan memperoleh ilmu, ya. Yang kedua, kenapa kita harus mempelajari adab? Karena ketika kita beradab, ya, ketika kita seorang yang beradab, maka ini akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuji kita. Ini sebagaimana dalam surah Al-Furqan, ya. Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 63. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman itu, hamba Allah Ar-Rahman. Hamba Allah yang Allah itu memiliki gelar Ar-Rahman, yaitu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di muka bumi dengan dengan rendah hati. Ya, dengan penuh ketawaduan, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salamah, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Al-Furqan surah ke-25 ayat 63. Nah, di sini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beradab, orang yang memiliki adab diberi gelar sebagai Abdurrahman. Abdurrahman. Bukan hanya namanya sebagai Abdurrahman, tapi ini gelar dari Allah Rabbul Alamin. Ini yang ini yang memberikan gelar bukan manusia. Yang memberikan nama bukan manusia, bukan orang tuanya, bukan orang yang soleh, tapi yang memberikan gelar adalah Allah Rabbul Alamin. Orang yang beradab diberi gelar sebagai Ibadur Rahman. Hamba-hamba Allah yang Rahman itu adalah orang yang senantiasa memiliki kerendah hatian, ya, maka memiliki adab. Orang yang beradab digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdurrahman. Kemudian yang ketiga, kenapa penting adab? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Di mana akhlak itulah yang disebut dengan adab. Ya. Inna bu'istu liutammima masalih al-akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, adalah untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak. Ini dalam kitab Imam Ahmad, ya. Kemudian Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufradnya, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Imannya, ya. Bahwa yang ketiga dengan akhlak dan adab, ya, itu Nabi diutus untuk menyempurnakan ini. Jadi yang paling penting dalam hidup kita adalah memiliki adab. Kalau kita banyak ilmu tanpa adab, memiliki apa-apa, sebagaimana insya Allah yang akan kita jelaskan nanti di kajian ini. Tapi semoga Allah muliakan. Sebenarnya masih banyak, ya, hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya kenapa kita memiliki adab. Akan tetapi waktunya mungkin kalau kita bahas itu terlalu panjang. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala,
Beliau mengutip perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala Ibnul Qayyim. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Fi kitabihi Madarijus Salikin. Dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata Imam Ibnul Qayyim, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adabul mar'i. Adab seseorang itu, adab bagi seseorang, unwanu sa'adatihi, unwan itu alamat, tanda. Adalah tanda sa'adatihi, kebahagiaannya. Kebahagiaan. Wa falahihi, kesuksesan. Jadi seseorang memiliki adab, ya, adab dalam diri seseorang itu adalah alamat, adalah tanda kebahagiaannya, tanda kesuksesannya. Artinya berarti kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seseorang yang memiliki adab yang baik, maka itu adalah tanda bahwa orang tersebut memiliki kebahagiaan dan memiliki kesuksesan. Demikian. Wa qillatu adabihi, dan sedikitnya adab, ya, sedikit adabnya, kurang adab, sedikit atau kurang adab. Kalau bahasa kita kurang ajar, waliyadzubillah, ya. Kurang adabnya, ya, adalah unwanu syaqawatihi. Jadi ketika seseorang adabnya kurang, adabnya sedikit, dia tidak memiliki adab. Ketika seseorang seperti itu adalah unwanu syaqawatihi, itu adalah tanda syakawahnya, kesulitannya, kesusahannya, kebinasaannya. Jadi seseorang ketika dia memiliki adab yang kecil, sedikit, dia tidak memiliki adab, ya, adab kepada orang tua, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada syekh, adab kepada ustadz, adab terhadap ilmu, ketika dirinya tidak memiliki adab, itu adalah bagian atau alamat atau tanda dari kebinasaannya, wabawarihi, dan kecelakaannya. Darul bawar, darul halak, ya. Jadi negeri kecelakaan, jahanam. Jahanam adalah darul bawar. Nah, bawar itu adalah kebinasaan, kecelakaan. Nah, jadi kecilnya atau sedikitnya adab adalah bagi alamat dari kebinasaan dan kecelakaannya. Waliyadzubillah, masya Allah. Famastujliba khairud dunya wal akhirati bimislil adabi. Famastujliba, dan tidak akan diperoleh khairud dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Tidak akan diperoleh kebaikan dunia dan akhirat bimislil adabi, kecuali dengan adab. Jadi asalnya seperti dengan adab. Jadi tidak ada yang bisa diperoleh kebaikan dunia dan akhirat, kuncinya selain dengan adab, ya. Dengan seperti adab ini tidak akan ada, gitu kan. Tidak ada yang seperti adab yang akan bisa memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Taib, ikhwan yang semoga Allah muliakan. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kebaikan dunia dan akhirat itu, kebaikan dunia dan akhirat itu tidak akan diperoleh kecuali dengan adab. Walastujliba hirmanuhuma bimisli qillatil adab. Dan tidak akan pernah diperoleh, ya, terhalang kebaikannya. Jadi artinya berarti seseorang akhirnya terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat ketika apa? Ketika seseorang itu memiliki adab yang kurang adab, tidak memiliki adab. Jadi kalau seseorang tidak memiliki adab, maka dia tidak akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, ya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, ya. Kemudian kata beliau mengutip sebuah syair, wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi. Wal mar'u, seseorang itu, la yasmu, dia tidak akan tinggi,
Ya'lu asalnya, ya'lu yasmu sama. Tinggi atau mulia. Seseorang tidak akan mulia bighairil adabi, tanpa memiliki adab. Tanpa adab seseorang tidak akan mulia. Wa in yakun dha hasabin wa nasabin, walaupun dia memiliki hasab, ya, kedudukan yang tinggi, wa nasabin, dan keturunan yang baik. Jadi keturunannya keturunan yang mulia, keturunan ningrat, keturunan raja, keturunan orang-orang hebat begitu ya. Kemudian juga memiliki kedudukan yang tinggi sebagai pejabat, sebagai presiden, sebagai keluarga yang terhormat ya. Walaupun mereka memiliki hal yang demikian, tapi mereka tidak akan tinggi dan mulia kalau tidak memiliki adab. Kita jelas ya, bagi orang yang misalnya taruh presiden sendiri, presiden, jikalau berbuat zolim kepada kita, berarti kalau berbuat zolim, berarti dia tidak beradab, kan begitu. Seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, ketika merendahkan orang lain, ketika dia tidak memuliakan orang lain, ketika dia tidak memiliki adab, maka justru dia akan dihinakan, dicampakkan, dan dimusuhi oleh orang-orang. Kenapa ya? Karena dia tidak memiliki adab. Jadi seseorang walaupun dia memiliki kedudukan tinggi, memiliki keturunan yang mulia, kalau dia tidak memiliki adab, maka dia tidak akan menjadi orang yang mulia, bahkan dia menjadi orang yang hina, menjadi orang yang rendah. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Wa innama yasluhu lil ilmi, dan sungguh hanya akan memperoleh ilmu itu man ta'addaba, yaitu orang yang memiliki atau yang menerapkan adab. Yang menerapkan adab. Orang yang mempraktikkan adab. Biadabihi, yaitu mempraktikkan adabnya fi nafsihi wa darsihi, baik untuk dirinya sendiri atau untuk pelajarannya. Wa ma'a syaikhihi wa qarinihi, atau ketika dia bersama gurunya atau bersama kawan-kawannya. Insyaallah. Ikafil yang semoga Allah muliakan, orang yang bisa memperoleh ilmu, kata Syekh Al-Utsaimin, adalah orang yang menerapkan adab, orang yang memiliki adab kepada dirinya. Adab kepada dirinya maksudnya adalah dia memuliakan dirinya. Artinya adalah dia tidak mendolimi dirinya. Dia senantiasa memperhatikan kebaikan untuk dirinya, baik dunia maupun akhirat. Dia berjuang untuk disiplin untuk dirinya. Dia berjuang untuk tenang. Dia berjuang untuk positive thinking. Dia berjuang, dia senantiasa melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya. Maka dia adalah memiliki adab untuk dirinya. Kemudian wadarsihi, dia memiliki adab, menerapkan adab di dalam pelajarannya. Maksudnya adalah dia memperhatikan pelajarannya. Dia mengulang-ulangnya, dia ta'zim, dia mengagungkan ketika dia dalam rangka belajar, dia konsentrasi, dia sungguh-sungguh, dia semangat dalam belajar, maka dia memiliki adab di dalam pelajarannya, dalam mengambil pelajarannya. Wa ma syaikhihi, kemudian bersama gurunya, bagaimana dia berbicara dengan gurunya, bagaimana dia berinteraksi dengan gurunya, bagaimana dia melakukan sesuatu di hadapan gurunya, maka ini pun dia perhatikan. Jangan sampai menyinggung, jangan sampai tidak sopan, jangan sampai melakukan sesuatu yang akhirnya dia dicap seorang murid yang tidak beradab. Waliyadzubillah. Wa qarinihi, begitu pula kepada kawan-kawannya. Dia memuliakan kawannya, dia menghargai kawannya, dia memberikan yang terbaik bagi kawannya, dia tidak mencela kawannya, dia menolong selalu kawannya, dia membantu kawannya, dia memiliki adab yang baik bagi kawannya, maka dia berhak untuk memperoleh ilmu. Insyaallah ya. Jadi ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, untuk memperoleh ilmu sekali lagi tidak hanya mempelajari maklumat, tidak hanya mempelajari wawasan-wawasannya saja, tapi juga harus mempelajari, memahami adab-adabnya. Itu yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin mengutip Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Kemudian selanjutnya, qala Yusuf Ibnul Husain, berkata Yusuf bin Al-Husain, bil adabi tafhamul ilma,
Dengan adab. Nah, dengan adab engkau akan memahami ilmu. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Li'annal muta'addibah, karena orang yang memiliki adab, yuro ahlan, itu terlihat orang yang pantas atau layak lil ilmi, untuk memperoleh ilmu. Jadi orang yang memiliki adab itu akan terlihat orang yang pantas untuk mendapatkan ilmu. Akhirnya fayubdalu lahu. Akhirnya dia akan diberikan, dia dianugerahi ilmu itu. Dia akhirnya dianugerahi ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seseorang memperhatikan adab, maka orang tersebut terlihat pantas untuk mendapatkan ilmu itu. Maka ketika seperti itu, maka dia akan dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika dia memperoleh ilmu, akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, ya. Bahwasanya kata firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Allah angkat orang-orang yang diberikan kepada mereka, diberikan kepadanya keimanan, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu, maka Allah angkat beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki adab, ia akan terlihat, ya, pantas untuk memperoleh ilmu, ya. Kalau sudah seperti itu, maka insya Allah dia pasti akan diberikan dan dianugerahi ilmu oleh Allah Rabbul Alamin. Wa qalilul adab, dan kurangnya adab, ya. Kurangnya adab, ya, itu adalah yu'azzul ilmu. Nah, itu akan mempersempit ilmu, an yudayya'a indahu, ya, dan dia tidak akan memperoleh ilmu, ya. Jadi dia akan mempersempit, an yudayya'a indahu, akan semakin mempersempit ilmu yang dia ingin dapatkan. Artinya ikhwafil yang semoga Allah muliakan, kalau orang yang tidak memperhatikan adab, maka dia tidak akan memperoleh ilmu, ya. Maka dia tidak akan menjadikan ilmu itu berkah, walaupun dia tahu mungkin, ya, wawasan, akan tetapi tidak menghasilkan kedekatan dengan Allah Rabbul Alamin. Ini kenapa? Karena qalil al-adab, karena kurangnya adab, ya. Wa min huna kana salaf rahimahumullah, dan dari sinilah bahwasanya as-salafus saleh, para generasi-generasi terdahulu, semoga Allah merahmati mereka, ya'tanuna bita'allumil adab. Mereka yahtamun, memperhatikan bita'allumil adab, untuk mempelajari adab. Jadi para salafus saleh, generasi-generasi terdahulu, mereka memperhatikan untuk mempelajari adab. Kama ya'tanuna bita'allumil ilmi, sebagaimana mereka memperhatikan, ya, untuk mempelajari ilmu. Jadi mereka mempelajari adab sama seperti mereka mempelajari ilmu. Bahkan ketika mereka mempelajari adab itu lebih perhatian daripada mempelajari ilmu itu sendiri. Masya Allah. Sekali lagi, ya'tanuna bita'allumil adab. Mereka perhatian, ya, orang-orang salaf soleh yang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in, para orang-orang yang para imam, a'immah, para orang-orang soleh di zaman dahulu, mereka memperhatikan mempelajari adab, untuk senantiasa belajar adab, sebagaimana mereka perhatian untuk belajar ilmu. Insyaallah. Qala Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin ini adalah, ya, generasi tabi'in. Artinya generasi setelah sahabat, murid-muridnya sahabat. Kata beliau, kanu yata'allamuna al-hadya.
mereka, maksud mereka ini adalah bisa kibarut tabi'in. Kibar tabi'in. Kibar tabi'in itu tabi'in yang terkenal, tabi'in yang senior begitu. Atau juga bisa kanu di sini, mereka di sini adalah para sahabat. Karena Ibnu Sirin sendiri adalah beliau seorang tabi'in, muridnya para sahabat. Jadi yang beliau ceritakan pasti tabi'in yang senior, tabi'in yang kibar gitu ya, tabi'in yang lebih hebat dari dirinya ya, atau mereka adalah para sahabat. Kenapa? Karena tidak mungkin Ibnu Sirin menceritakan kita, menceritakan generasi yang sebelum beliau, tidak mungkin. Pasti yang mereka ceritakan adalah sebelumnya. Nah, yang sebelum ini adalah yang paling mulia dari dirinya, yang lebih mulia dari dirinya. Maka beliau ya menceritakan tentang kibarut tabi'in, senior tabi'in, atau menceritakan para sahabat. Nah, kata Ibnu Sirin, mereka itu, para senior tabi'in atau para sahabat itu, yata'allamunal hadiyah. Mereka mempelajari al-hadiyah, petunjuk. Masya Allah. Nah, yang dimaksud dengan petunjuk hadyu di sini adalah adab. Yang dimaksud dengan hadyu di sini adalah apa? Adab. Mereka, para sahabat, para tabi'in senior, mereka mempelajari hidayah. Nah, disebut hidayah. Adab ini kenapa disebut hidayah? Karena dengan adab inilah akan menunjukkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka disebut al-hadiyah. Kanu yata'allamuna al-hadiyah kama yata'allamuna al-ilmah. Mereka mempelajari al-hadiyah, mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Insyaallah. Bal inna ta'ifatan minhum. Bahkan, ya bal itu bahkan. Inna ta'ifatan minhum. Sebagian kelompok minhum di antara mereka. Jadi bahkan sebagian kelompok di antara mereka yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilmi. Yuqaddimuna mendahulukan mempelajari adab ala ta'allumil ilmi daripada mempelajari ilmu. Masya Allah. Bahkan sebagian di antara mereka ya, sebagian kelompok di antara mereka lebih mendahulukan mempelajari adab daripada mempelajari ilmu. Ya, Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Sebagaimana yang disampaikan salah satunya adalah Imam Malik. Qala Malik ibnu Anas. Berkata Imam Malik bin Anas. Lifatan min Quraisy. Kepada seorang pemuda. Nah, ini seorang apa? Pemuda. Dari Quraisy. Kata Imam Malik, ya bana akhi, wahai keponakanku. Nah, ini maksudnya adalah sebagaimana kita ya, kalau kita memanggil tukang dagang, wahai paman minta ini. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Sunda, mang minta ini, mang beli bakso kan gitu ya. Mang beli bakso. Ya, mang di sini bukan pamannya dia. Nah, itu adalah gelaran saja, panggilan saja. Demikian pula ini ibna akhi, ya bana akhi, wahai keponakanku. Maksudnya adalah seolah-olah dia bagian dari keponakannya karena usianya ya ini seperti anak dari adik atau kakaknya ya. Ya bana akhi, wahai keponakanku. Kalau kita mah wahai nak gitu ya. Ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Ta'allam, pelajarilah al-adab qabla an tata'allamal ilma, sebelum engkau mempelajari ilmu. Sebelum mempelajari apa? Imam Malik bin Anas kepada seorang pemuda, ya bana akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Hendaklah engkau mempelajari adab dulu sebelum engkau mempelajari ilmu. Sebelum engkau menghafalkan hadis, engkau tahu bagaimana mengagungkan hadis Nabi SAW. Sebelum engkau menghafalkan Al-Quran, engkau mengetahui bagaimana adab-adab terhadap Al-Quran, bagaimana tata cara menghafalkan,
bagaimana dia mengucapkan huruf dan lain sebagainya. Perhatikan adab-adabnya. Bagaimana ketika sebelum membaca, bagaimana sedang membaca, bagaimana setelah membaca, itu perlu adab. Allahu Akbar. Ketika kita mau menghafalkan hadis, tidak seenaknya, tidak semau kita. Hafalkan tidak. Tapi sebelum menghafalkan, apa yang harus dilakukan? Sedang menghafalkan, apa yang harus dilakukan? Setelah menghafalkan, apa yang harus dilakukan? Ini perlu apa? Perlu adab, Masya Allah. Maka ya yang semoga Allah muliakan, disinilah kita pentingnya belajar adab. Agar apa? Agar kita bisa memperoleh ilmu dengan baik dan benar. Ya. Wa kanu yudhiruna hajatahum ilaih. Dan mereka menampakkan kebutuhan mereka kepada adab itu. Mereka memperlihatkan bahwa mereka betul-betul butuh kepada adab itu. Ya, Insya Allah. Qala Makhlad ibnul Husain. Berkata Makhlad bin al-Husain Ibnul Mubarak kepada Imam Ibnul Mubarak. Yauman, pada suatu hari. Nahnu di sini kita ini adalah di zamannya mereka, kan begitu ya. Kami, ya, yang disebut kami di sini, kita di sini adalah mereka, yaitu Makhlad bin al-Husain, Ibnul Mubarak, para imam, bukan kita ini, bukan kita semua, bukan kita, tapi mereka. Itu yang dimaksud. Nahnu, kata beliau, kita semua nih, ila katsir minal adab, banyak mempelajari adab atau banyak memiliki adab, ahwaju minna ila katsir minal ilmi, ada lebih butuh daripada banyak ilmu. Masya Allah. Jadi banyaknya adab pada diri seseorang, banyaknya pemahaman adab, kemudian dia mengamalkan adab pada diri seseorang, itu lebih dibutuhkan oleh kita. Ya. Kita memiliki adab yang baik, itu lebih butuh daripada memiliki banyak ilmu, banyak hafalan hadis, banyak hafalan Quran. Karena orang yang tidak beradab, dia banyak hafalan, tapi tidak akan berkah. Ya. Dia akhirnya menjadi sombong, orang yang sombong dengan hafalan Qurannya. Dan dia tidak bisa menjaga Al-Quran dengan baik. Ya. Dia tidak memperhatikan bagaimana adab-adab yang benar dalam Al-Quran. Masya Allah. Maka para ulama, salafus saleh, salah satunya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengarang sebuah kitab, Adab Hamalatil Quran. Adab-adab para pengemban Al-Quran. Kenapa? Karena ketika orang mengemban Al-Quran harus memiliki adab-adab yang luhur, adab-adab yang mulia. Ya kabilah yang semoga Allah muliakan. Ini kata siapa? Al-Imam Makhlad bin al-Husain. Ya, kepada Al-Imam Ibnul Mubarak. Kata beliau, kita ini lebih butuh adab, ya, banyak adab daripada lebih banyak ilmu. Masya Allah. Saking pentingnya adab. Saking apa pentingnya adab. Wa kanu yusuna bihi wa yursyiduna ilaihi. Dan mereka itu, ya, para salafus saleh itu, mereka saling berwasiat dengan dengan adab tersebut, wa yursyiduna ilaihi, dan mereka selalu saling membimbing, saling mengarahkan kepada adab tersebut. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, qala Malikun, ya, Al-Imam Malik bin Anas, ya, Malik bin Anas, seorang imam madhab Imam Malik, ya, madhab Maliki, ya. Kanat ummi tu'ammimuni, ibu, ya, tu'ammimu teh membimbingku, menuntunku. Dulu ibuku menuntunku. Dahulu ibuku menuntunku ketika Imam Malik masih kecil. Ketika beliau akan menjadi murid dari Al-Imam Rabi'ah Ar-Rai. Dulu ibu menuntunku. Wa taqululi, dan beliau berkata kepadaku, idhab ila Rabi'ata, pergilah engkau ke Rabi'ah. Rabi'ah ini adalah ta'ni ibnu Abi Abdurrahman, yaitu ibnu Abi Abdurrahman, ya, faqih ahli Madinah, seorang ahli fikih ahli Madinah, yaitu penduduk Madinah, orang yang paling faqih, ya, paling ahli fikih, ahli ilmu
di penduduk Madinah. Jadi di penduduk Madinah yang paling berilmu adalah Rabi'ah ini. Fi zamanihi, di zamannya. Kata ibunya, kata ibu Al-Imam Malik, kata beliau, fata'alla min adabihi qabla ilmihi. Pelajari adab-adabnya, pelajari dari adab-adabnya Rabi'ah ini, adab-adabnya Imam Rabi'ah ini sebelum engkau mempelajari ilmunya. Pelajari bagaimana adab-adabnya beliau. Pelajari bagaimana sebelum beliau mengkaji. Beliau ketika mengkaji, bagaimana ketika beliau minum, bagaimana ketika beliau berjalan, bagaimana ketika beliau berbicara, bagaimana ketika beliau apapun yang beliau lakukan, pelajari itu. Itulah adab. Ta'allam min adabihi. Pelajari adabnya qabla ilmihi, sebelum ilmunya. Sebelum engkau mengambil hadis darinya, sebelum engkau mengambil fikih darinya, sebelum engkau mengambil hukum-hukum darinya tentang al-Islam, maka ambillah darinya adab dulu, terlebih dahulu. Masya Allah. Wa inna ma hurima kasirun min talabatil asril ilma bitadyi'il adab. Sesungguhnya hanyalah ya yang menjadi penghalang bagi kebanyakan para thalabul ilmi, para penuntut ilmu di zaman ini, ya, dengan ilmunya, artinya terhalang dari ilmu, para penuntut ilmu terhalang dari ilmu, sesungguhnya kebanyakannya itu adalah bitadyi'il adab, karena menyepelekan adab. Masya Allah. Menyepelekan adab. Jadi seseorang yang menyepelekan atau kebanyakan orang yang terhalang dari ilmu, karena mereka para talibul ilmi ini, karena mereka para penuntut ilmu ini, para pembelajar ini, karena mereka menyepelekan adab. Wa inna ma hurima katsirun min talabatil asril ilma bitadyi'il adab. Sesungguhnya banyak dari para penuntut ilmu yang terhalang dari ilmu ya saat ini, para penuntut ilmu saat ini itu karena menyepelekan adab. Allah musta'an. Asyrafal Lais bin Sa'din. Al-Lais bin Sa'ad rahimahullah ta'ala, beliau pernah memberikan arahan ala ashabil hadis, kepada orang-orang yang belajar hadis, orang-orang yang belajar hadis, yang menghafalkan hadis, orang yang memiliki hafalan hadis. Fara'a minhum syai'an ka'annaha karihahu. Beliau melihat dari diri mereka sesuatu yang beliau ingkari, yang beliau tidak senangi, yang beliau benci. Artinya orang-orang ini, ashabul hadis ini, orang-orang yang menghafalkan hadis ini, orang yang belajar hadis ini, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan adab talibul hadis, adab para pencari hadis. Sehingga Al-Imam Al-Lais bin Sa'ad membenci dalam arti mengingkari apa yang mereka lakukan. Sehingga beliau membimbing, beliau menasihati. Faqala, kemudian Al-Lais berkata, ma hadza, apa ini, apa yang kau lakukan ini? Antum ila yasirin minal adab. Ya, hei kalian ini ya, ila yasirin minal adab, kepada sedikit adab itu, ahwaju minkum ila katsirin minal ilmi, sedikit adab lebih dibutuhkan oleh kalian daripada banyaknya ilmu. Jadi kalian ini sedikit adab itu lebih dibutuhkan oleh kalian daripada banyaknya ilmu. Allahu Akbar ya. Akhwat yang semoga Allah muliakan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan bagaimana adab-adab dalam belajar ilmu. Famadza yaqulul laisu, apa yang nanti atau akan dikatakan oleh Al-Lais ini yang tadi ya. Lau ra'a hala katsiri min tulabil ilmi fi hadzal asri, seandainya beliau melihat keadaan penuntut ilmu di zaman ini, di zaman saat ini, zaman sekarang, itu adalah beliau melihat para penuntut ilmu di zaman dahulu. Bagaimana keadaan penuntut ilmu di zaman sekarang? Tentunya penuntut ilmu di zaman sekarang jauh lebih parah daripada penuntut ilmu dari zaman dahulu. Kenapa? Karena di zaman dahulu masih banyak orang-orang yang benar, yang soleh, yang bisa
Mereka lihat begitu. Tapi saat ini subhanallah, sangat-sangat sedikit orang yang bisa mempraktekkan ilmu, mempraktekkan adab. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Lais ketika beliau melihat bagaimana para penuntut ilmu saat ini? Tentu beliau pasti lebih banyak menasihati kita tentang adab tersebut. Ya, Masya Allah. Ya, Hafilang, semoga Allah muliakan. Nah, ini sedikit ya saya sampaikan dalam ilmu. Pertama, adab thalibil ilmu, qala ta'ala wa qur rabbi zidni ilman. Nah, adab dalam menuntut ilmu pertama yang harus kita lakukan. Ini sebetulnya kitab ini pun ini mengajarkan adab ya, akan tetapi memang belum semuanya kita bahas ya. Tapi sedikit saya bocorkan, sedikit saya sampaikan di antara adab-adab thalabul ilmi, adab-adab dalam menuntut ilmu. Pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilman, katakanlah ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Artinya berarti thalibul ilmu yang pertama adalah berdoa sebelum dia melaksanakan apa yang kita akan pelajari. Doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman, ya Allah, tambahkanlah bagiku ilmu. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni min Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat bagiku dan berikanlah ilmu, segala hal yang bisa bermanfaat bagiku. Wazidni ilman, dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, ini doa. Jadi yang pertama, sebelum kita, baik itu di Zoom, baik itu melalui internet, baik itu melalui YouTube, baik itu melalui apapun, antum berdoa terlebih dahulu. Antum berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena inilah adab seorang thalibul ilmi. Jadi bukan hanya di masjid saja, bukan hanya di kelas saja, tapi ketika kita belajar di YouTube, kita belajar di internet, kita belajar di Zoom dan lain sebagainya, ini yang pertama, doa terlebih dahulu. Kalau kita tidak berdoa, hati-hati. Ini ujung nomor awal, ini berarti kita sudah lupakan, berarti kita tidak memiliki adab yang benar. Ya. Yang kedua di sini, ikhlasun niyya lillahi ta'ala, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana ini pernah kita bahas di dalam Al-Maqid Al-Awwal ya. Al-Maqid Al-Awwal, dan yang kedua membersihkan bejana ilmu, yang kedua adalah ikhlasun niyah. Ikhlaskan niat, bukan karena apa-apa, bukan karena ingin menjadi orang yang pandai, bukan ingin menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi syekh, tidak, tapi ikhlas karena ingin mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Masya Allah, ini yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, al-amalu bil ilmi wa wadawamul muraqabati wal khasyati. Yang ketiga adalah mengamalkan ilmu. Kemudian juga menumbuhkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyah, juga rasa takut. Nah, ini. Rasa apa? Rasa takut. Jadi seorang yang berilmu adalah orang yang bisa mengamalkan ilmunya dan melahirkan rasa takut, juga pengawasan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Jikalau kita mempelajari ilmu, kemudian kita tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak mengamalkannya, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan keburukan, hati-hati. Berarti kita tidak memiliki adab dalam belajar, maka tidak akan berkah ilmu kita. Waliyadzubillah. Kemudian yang selanjutnya, berapa sekarang? Keempat, at-tawadu'. 1 2 3 4. Siyanatul ilmi. Menjaga ilmu bil amali fima ta'allamta ya. Menjaga ilmu dengan cara mengamalkannya. Amalkan. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Yang kelima, at-tawadu' wasakinatu wa nabdul khuyala'i wal kibari. Tawadu', rendah hati, walaupun kita punya ilmu, rendah hati. Jangan banyak berkuar-kuar tentang ilmu. Seolah-olah kita tidak tahu saja, ya. Banyak diam. Kecuali ditanya. Dan ketika ditanya pun, ya, orang-orang sahabat, para sahabat itu ketika ditanya fatwa dan lain sebagainya, mereka tidak ingin mereka yang ditanya, maka mereka melempar lagi, tanya kepada yang lainnya, tanyakan kepada yang lainnya. Ya. Itu lebih baik yang menjawab adalah si Anu, lebih baik si Anu. Ketika mereka bermajelis, misalkan ada 5 orang, saling tunjuk, kasih Anu, terus akhirnya kepada dirinya lagi, saling tunjuk para sahabat itu.
Kenapa? Ya karena mereka tidak berani berfatwa, tidak sok-sokan begitu, waliyadzubillah. Ini baru belajar 1-2 kitab, baru belajar bahasa Arab dan sebagainya. Masya Allah berfatwa, Masya Allah begini begitu dan lain sebagainya. Subhanallah ya. Padahal fatwa-fatwanya hanya mengutip, hanya copy paste, waliyadzubillah. Inilah bagian dari Ruwaibidah. Ruwaibidah ini adalah orang-orang yang ya gitu, yang senang dengan apa? Dengan julukan sebagai orang yang alim, waliyadzubillah. Tasadur, bismillah. Maka perlu bagi para penuntut ilmu tawaduk, rendah hati, sakinah, tenang, dan melemparkan ya, mengenyahkan sifat khuyala, sifat sombong ya, dan takabur. Sifat sombong, takabur ya, merendahkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Allah musta'an, seolah-olah dia yang berilmu. Allah musta'an. Hati-hati. Ini orang yang jauh dari kebaikan ya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki adab. Walaupun bisa jadi dia berilmu. Ini hati-hati. Yang keenam, at-tahalli bimakarimil akhlak. Nah, berhias diri, mempercantik ya, berhias diri dengan akhlak yang mulia, akhlak mulia. Wa jamilil khisali wal khilal. Ya, dengan segala seluk-beluknya tentang akhlak maka perbaiki. Maka kita harus tahu bagaimana akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada kawan, kepada guru, kepada ilmu dan lain sebagainya. Maka kita pelajari ini dengan makarim al-akhlak, dengan akhlak yang mulia. Kemudian tathhirul batin wa zahir minal akhlaqir radi'ah, yaitu membersihkan batin dan zahirnya yang ada di dalam jiwanya, hatinya. Bersihkan juga zahirnya. Zahirnya maksudnya adalah nampaknya, pakaiannya ketika dia belajar ya, dia memakai pakaian yang pantas begitu ya. Hatinya bersihkan, jauhkan dari riya, jauhkan dari kesombongan, jauhkan dari dunia dan lain sebagainya ya, dari akhlak-akhlak yang rendah. Ya, termasuk di sini adalah tidak compang-camping, tidak pakai asal-asalan. Ketika kita belajar ilmu, maka pakailah pakaian yang menurut kita itu adalah pakaian yang baik atau yang bagus. Dalam arti bagus itu bukan baru ya, bukan mewah, akan tetapi di sini adalah yang pantas untuk dipakai belajar ya. Ini penting juga harus diperhatikan ya, membersihkan lahir dan batin. Kemudian at-tafarruq. Keberapa ini sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke-8 sekarang adalah at-tafarruq wal muhafadzatu 'alal awqat ya. Fokus, memperhatikan ya, menjaga waktu. Hati-hati, para thalibul ilmi itu senantiasa harus menjaga waktu. Jangan sampai waktunya terbuang sia-sia. 24 jam. Nah, ini minimal harusnya ya, minimal ya 3 jam dari 24 berapa minimal, berarti minimal 1/8 ya. 1/8-nya dipakai untuk thalabul ilmi, minimal itu ya. Maka 3 jam terlebih dahulu ya, kita belajar mungkin membaca, kita belajar mungkin dari YouTube ya, kita belajar mungkin dari rekaman audio video, kita mungkin hadir di kajian di Zoom. Hati-hati. Nah, ini perhatikan ini. 3 jam minimal kita dalam rangka thalabul ilmi setiap hari. 3 jam. Nah, kalau bisa seperti itu ya. Terus dawamkan, terus istiqomahkan 3 jam ini. Jangan sampai hilang ya, minimal seperti itu. Kalau para ulama ya, seperti yang pernah saya tanyakan kepada guru sendiri ya, saya tanyakan, Syekh, berapa lama tiap halaman, berapa jam tiap hari Anda membaca atau memurojaah ilmu? Kata beliau minimal 10 jam. Masya Allah, lihat, 10 jam minimal itu. 10 jam membaca, memurojaah, menulis. Masya Allah, ini mereka perhatian terhadap ilmu ya. Maka disebut thalibul ilmi. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan ilmu ya. Maka tidak ada hari tanpa thalabul ilmi. Tidak ada hari tanpa menuntut ilmu. Kalau tidak ada kajian, seperti yang saya sampaikan tadi, belajar di YouTube, belajar, tidak masalah. Antum belajar di grup WA, kan sekarang banyak, antum belajar, nggak apa masalah.
Ya, apalagi sekarang corona ya merajalela, tidak apa-apa itu terus dawamkan seperti itu, tidak apa-apa. Jadi intinya adalah jangan sampai waktu kita terbuang percuma ya. Baik. Ya kemudian semoga Allah muliakan itu yang ke-8. Yang ke-9 al-jiddu wal ijtihadu wa dawamul hirsi ala lizdiyad. Kemudian al-jid, sungguh-sungguh. Apa al-jid itu serius. Serius. Kemudian ijtihad, sungguh-sungguh. Wadawamul hirs, menjaga semangat, senantiasa semangat untuk menambah ilmu. Ya, untuk menambah ilmu. Nah, ini yang tadi ya, intinya sungguh-sungguh, semangat, serius. Nah, dalam rangka serius itu ketika kita belajar, mohon maaf ya, ketika kita misalnya mempelajari sesuatu dari audio, jangan sambil tidur-tiduran, balik dengerin gitu ya. Ketika kita belajar di YouTube misalnya atau video sambil kita ngapain, ngobrol, sambil kita naon, makan gitu. Hati-hati. Itu harus kita fokuskan. Jid, serius. Ambil antum catatan, ambil pulpen, ambil pensil, ambil buku, catat. Gitu ya. Walaupun tidak ada orang lain, sendirian kita. Walaupun kita di rumah, walaupun di kamar kita. Tapi kita pakai pakaian yang baik, kita berdoa tadi ya, berdoa, bersihkan, bismillah, berdoa kepada Allah, mudahkan urusan kita, berikan kepada kita pemahaman ilmu, masya Allah, inilah yang akan melahirkan apa? Ilmu, insya Allah. Jadi serius, jangan main-main, jangan sambil tiduran, jangan sambil leha-leha, ya itu betul-betul apa difokuskan, diseriuskan. Kemudian yang ke berapa ini 10 husnul ikhtiyari rufaqa'it husnul ikhtiyari rufaqa'it talabi. Ya, memilih kawan-kawan yang baik dalam menuntut ilmu. Nah, ini pilih kawan yang baik dalam menuntut ilmu. Jadi misalnya kalau kita punya rekan ini lebih baik, lebih bagus. Dia sekarang misalkan dia mempelajari buku kitab kita belajar dengan dia sama-sama. Gitu, belajar sama-sama. Dia semangat dalam ilmu. Kita belajar dengan dia karena yang namanya ya kata Nabi SAW ya sebagaimana dalam hadis yang sahih, masalul jalis salih wasu masalul jalis salih, perumpamaan orang yang soleh, kawan yang soleh dengan kawan yang buruk ya adalah seperti orang yang kahamilil misk wa nafikhil kir, adalah bagaikan orang yang membawa minyak wangi atau orang yang dibandingkan dengan orang yang nafikhil kir, yang meniup pandai besi ya. Maka orang yang soleh dia bagaikan orang yang membawa wangi ya. Kalau orang yang membawa minyak wangi, maka kita akan mendapatkan minyak wangi itu ya. Bisa kita antabta'a minhu, engkau bisa kata Nabi, engkau bisa membeli darinya. Membeli minyak wangi itu dari orang tersebut ya. Atau bisa jadi dia akan memberikan kepadamu minyak wangi itu ya. Nah, apabila ketika kita berteman dengan kawan yang buruk, maka dia akan minimal akan baunya akan kita dapatkan pula ya. Karena yang namanya as-sahib yajdib, kawan itu akan menarik kita, mengajak kita ya, terus menarik kita. Hati-hati. Maka kata seorang penyair ya, Ali bin Zaid, kata beliau ya bahwasanya innal mar'a la tas'al an qarini, seseorang itu jangan ditanya tentang dirinya, was'alan qarinihi, tapi tanyalah tentang kawannya. Fa innal qarin bil muqaran yaqtadi, karena orang yang berteman itu ya dengan temannya itu pasti akan mengikuti. Masya Allah. Jadi kabar yang semoga Allah muliakan, ini perhatikan ya, memilih kawan yang baik dalam menuntut ilmu. Insya Allah ini akan menambah semangat kita. Yang terakhir, ijlalul mudarris wa ta'addubu indahu wa ta'zimu hurmatihi, yaitu
memuliakan guru ya, siapapun dia, kemudian memiliki adab ya, beradab yang baik ya di depannya, kemudian mengagungkan kehormatannya. Jikalau dia memiliki keburukan, jangan disebarkan keburukannya. Jikalau dia memiliki aib, jangan disebarkan aibnya. Jikalau dia memiliki cacat, jangan sebarkan cacatnya. Inilah salah satu dari adab terhadap guru. Ya kawan yang semoga Allah muliakan, ya termasuk di dalamnya adab itu adalah salah satu dalam rangka tadi ya mana al-jid wal ijtihad ya, sungguh-sungguh ini salah satunya adalah contoh misalnya antum atau kita semua tidak mencampakkan kitab, tidak mencampakkan kitab atau buku disimpan di bawah begitu ya, atau dilipat-lipat begitu. Ini salah satu dari tidak benarnya adab kita ya. Atau kita pergi sebelum selesai kajian ya, kita langsung pergi sebelum ditutup oleh moderator, kita pergi. Hati-hati, ini pun bagian dari kurang adab kita, kecuali memang kita dalam keadaan udzur ya, sehingga kita tidak bisa mengikuti sampai selesai. Minimal kalau kita tidak bisa sampai selesai, kita izin ya, angkat tangan kalau kita dalam majelis. Kalau tidak dalam majelis ya mungkin seperti Zoom seperti saat ini atau online begitu, antum tuliskan di chat ya, mohon maaf saya izin terlebih dahulu. Itulah bagian dari adab ya. Orang yang memiliki adab, dia tidak akan menyepelekan ilmu, tidak akan menyepelekan majelis ya. Dia memperhatikan itu. Kalau dia tidak bisa sampai selesai, dia minta izin agar dia bukan minta izin, memberitahukan ya. Karena bagaimanapun pasti akan pergi begitu ya, diizinkan atau tidak akan pergi. Ya, maka memberitahukan bahwasanya tidak bisa sampai selesai. Ini bagian dari adab menuntut ilmu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita tentang pentingnya adab ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memakaikan pakaian adab kepada kita dan menghiasi diri kita dengan adab yang mulia insyaallah, amin ya rabbal alamin. Taib ya khafillah, semoga Allah muliakan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya dan dari syaitan semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam thalabul ilmi dan mengamalkannya, dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita pelajari menghasilkan rasa takut kita kepada Allah dan menghasilkan amal soleh kita di hadapan Allah Rabbul Alamin, sehingga setiap ilmu ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak di yaumul akhir, yang akan kita ambil manfaatnya, yang menjadikan kita masuk ke dalam surganya yang penuh kenikmatan, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya serahkan kepada moderator untuk memandu acara selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, falyatafaddal mashkur. Moderator ada? Rifki? Atau wakilnya? Naam Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Afwan Ustaz, akhirnya lagi izin dulu tadi katanya. Kepada peserta silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar. Ada pertanyaan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Assalamualaikum. Amin ya. Mau izin bertanya, apa saja yang harus diperhatikan agar tidak menyepelekan ilmu dan tidak terhalang dari keberkahan ilmu? Jazakumullahu khairan. Baik. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa bagian dari mengagungkan ilmu adalah memperhatikan adabnya dan tidak menyepelekannya.
Nah, ketika seseorang menyepelekan ilmu, berarti dia tidak memperhatikan adab. Nah, ketika kita menjalankan adab-adab yang tadi disebutkan, insya Allah itu bagian dari tidak menyepelekan ilmu. Ya, jadi ikhwafillah, semoga Allah muliakan. Maka perhatikan tadi sebelum belajar bagaimana gitu kan, berdoa dulu, ikhlaskan niat ya. Kemudian jadikan apa ilmu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, kan gitu ya, melahirkan rasa takut. Kemudian dia amalkan, kemudian jaga ilmu itu terus ya dengan amal. Kemudian perbaiki perhiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ini bagian dari apa? Bagian dari tidak menyepelekan ilmu ya. Maka ketika seperti itu insya Allah ilmunya akan berkah. Artinya ilmu berkah itu ilmunya akan menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hujatan lahu laisa hujatan alaih. Maka itu adalah hujah baginya. Hujah baginya maksudnya anugerah baginya, bukan bagian dari malapetaka baginya. Kalau ilmu tidak berkah, berarti ilmu itu apa? Berarti hujah alaih. Berarti dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka bagian dari tidak menyepelekan ilmu adalah menerapkan adab-adab yang telah tadi kita pelajari, singgung sedikit ya. Walaupun masih banyak sebetulnya adab-adab itu secara teknisnya, tapi yang jelas secara garis besar apa yang tadi disampaikan itulah yang harus kita fahami dan harus kita lakukan sehingga kita disebut orang yang tidak menyepelekan ilmu dan ilmu itu akhirnya menjadi ilmu yang berkah bagi kita. Wallahu alam. Demikian. Jazakumullahu khairan Ustaz Saiful Rahmat hafizahullah taala atas jawaban dari pertanyaannya. Sebenarnya Afwan Ustaz tadi anak ini dipanggil orang tua buat bantu-bantu bentar. Ya. Kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Dari ini dari kolom komentar lagi. Bismillah. Ustaz, saya ingin bertanya, nggih orang sepertinya ini. Apa nggih saya? Bagaimana jika guru nggih. Kurang tahu Ustaz. Bagaimana jika guru memberikan tugas-tugas yang cukup berat? Lebih baik mengumpulkannya tepat deadline tetapi tugasnya kurang maksimal dalam pengerjaannya, atau pas deadline tetapi menyalin tugas teman. Apakah itu diperbolehkan? Jazakumullahu khairan. Baik. Wa jazakillahu khairan. Saya agak sedikit bingung ya. Ini pertanyaannya, lebih baik mengumpulkannya tepat deadline ya, atau pas deadline. Itu kan sama juga. Pas atau tepat itu bedanya apa ya? Ya mungkin yang saya pahami ini sebelum jatuh tempo begitu ya. Nah, itu maksudnya telat. Jadi telat. Karena tugasnya berat, jadi akhirnya telat mengumpulkan kan gitu ya. Tapi betul-betul maksimal. Ya, tapi betul-betul dia tidak nyontek ya, tidak menyalin kepada teman. Apakah yang seperti itu? Atau yang kedua, akhirnya jatuh tempo ya, lewat waktunya. Afan. Sebelum jatuh tempo, tapi ternyata itu adalah nyontek dari teman. Allah. Nah, ini salah satu bagian dari ketidakberkahan ilmu kita ya. Mohon maaf. Maka ketika seseorang belajar, baik itu kuliah, itu apapun, salah satu yang tidak berkah adalah menyalin dari temannya. Tugas dari temannya, copy paste. Tugas itu, inilah dan lain sebagainya dari temannya. Hati-hati, ini bagian ketidakberkahan ilmu kita. Maka banyak orang yang belajar kuliah, tapi tidak bisa apa-apa. Ternyata apa ya? Ternyata gitu kerjaannya nyontek. Hati-hati, ini bagian dari pengkhianatan terhadap ilmu. Jangan pernah seperti itu ya. Jadi bagaimana tuh yang terbaik Ustadz ketika berat itu tugasnya? Maka kerjakan semaksimal mungkin. Kalau misalnya sebelum deadline itu selesai, alhamdulillah, maksimalkan. Bagaimana kita bisa seperti itu? Kita maksimalkan. Kalau ternyata sudah maksimal tapi ternyata tidak bisa deadline, ya kita minta izin kepada Ustadz, kepada guru, kepada dosen. Pak, mohon maaf saya sudah maksimal Pak, begini ini, tapi saya belum selesai Pak. Silahkan mau 0 saja silahkan, tapi kalau minta waktu 1 hari lagi nih Pak, saya sungguh-sungguh. Nah itu pun itu lebih baik ya. Jadi intinya adalah
Kalau lebih baik jujur, justru jujur ya, yaitu adalah dengan kerja sendiri, tidak copy paste. Ya, walaupun bisa jadi itu lebih dari deadline, tapi tetap kita harus minta izin karena jatuh temponya sekian, ya kita minta izin sekian gitu ya. Nah, saya punya kawan, beliau itu dosen, sama seperti itu. Kata beliau, aduh mahasiswa katanya. Ternyata tugas-tugas itu yang ngerjain cuma 6 orang, yang lainnya aduh kamararana itu. Memang susah sih katanya, kata beliau gitu. Memang tugasnya susah. Tapi terlihat nggak ada yang terlihat sungguh-sungguh, nggak ada yang ngomong ke saya katanya. Ini Pak begini. Kalau gitu saya kasih, ada sih 2 orang katanya yang begitu. Ini saya kasih tempo waktu, nggak masalah. Nah ini salah satu bagian. Saya dibocorkan, saya punya kawan dosen seperti itu. Jadi antum kalau punya dosen seperti itu, ya antum sampaikan saja, Pak mohon maaf saya sudah maksimal Pak gini. Saya sampai tidur Pak 10 jam sehari Pak. Jadi itu 10 jam sehari Pak. 2 jam 3 jam sehari gara-gara gara-gara tugas ini Pak, tapi saya belum selesai, mohon maaf. Ini bagaimana Pak? Apakah ada waktu buat saya? Nggak masalah. Kalaupun dicoret tidak 0, nggak masalah. Ya karena itu lebih baik, kejujuran itu lebih baik ya. Karena orang yang tidak jujur, kalau dia nanti jadi pegawai, dia nanti diangkat jadi pejabat, akhirnya dia akan memanipulasi dan dia tidak amanah, dan uang rakyat, uang perusahaan habis oleh dia. Kenapa ya? Nauzubillahi min dzalik. Karena dia tidak amanah ya. Hati-hati dengan ketidakαμanahannya. Hati-hati ketidakjujuran, ini akan membuat kita binasa. Nauzubillahi min dzalik ya. Demikian wallahu alam. Baik. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, ya Ustaz ya. Dan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir untuk malam ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, selama pandemi saya sekolah di rumah. Pernah suatu kali saya memang ada uzur sehingga tugas saya terlambat untuk diserahkan. Namun ketika saya berusaha menjelaskan uzur yang saya punya, guru saya mengatakan saya hanya beralasan. Sikap apa yang harus saya lakukan jika suatu saat hal tersebut terjadi lagi? Jazakumullahu khairan. Ya, baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Yang pertama, jadikan setiap keburukan guru itu jangan sebuah terhalang dari kebaikan kepadanya ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, isbir ala murril jafa min muallim fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabarlah kepada buruknya perangai seorang guru. Karena gugurnya ilmu ya, jauhnya ilmu, berkahnya ilmu karena apa? Karena lari dari dirinya. Sudah tidak lagi menghargainya, hati-hati ya. Maka apapun keburukan guru kita, tetap kita terima dengan lapang dada. Itulah seorang yang murid beradab kepada gurunya. Nah, perkara yang masalah tadi, ketika kita sudah betul-betul udur begitu ya, kita sampaikan Pak, Bu, mohon maaf begini. Ternyata dia tidak menerima udur kita. Pertama yang harus kita lakukan introspeksi diri ya. Kenapa dia tidak percaya? Hati-hati, berarti bisa jadi karena kita terlalu sering begitu, bisa jadi kan satu. Atau yang kedua, ya bisa jadi karena kita tidak dekat dengannya, sehingga dia tidak tahu tentang kita. Kita sudah sungguh-sungguh, tapi dia menyangkanya tidak sungguh-sungguh. Ya kenapa? Karena kita kurang dekat dengan beliau. Memang kalau laki-laki ya, ini kan perempuan ya akhwatnya ininya. Ya memang kalau laki-laki ikhwan ya jangan dekat ya dengan dosen terlalu bareng-bareng gitu. Tidak. Tapi dengan ibu dosen ya ngobrol lah gitu kan. Lebih dekat agar lebih cair, dan akhirnya beliau juga dosen juga manusia ya. Artinya itu punya sisi kemanusiaan ya, sisi seorang ibunya, sisi seorang kakaknya, sisi seorang sahabatnya pasti ada lah ya. Maka ketika kalau perempuan dosen dengan perempuan dekati, kalau laki-laki dosennya laki-laki dekati. Maksudnya adalah ya ngobrol seperti biar akrab, biar tahu kita, biar paham dengan kita insya Allah. Ini bagian dari apa? Bagian dari kita itu memuliakan beliau ya. Ta'zim kepada beliau. Nah, ketika seperti itu, insya Allah kita akan menjadi ada udzur apapun, insya Allah akan mereka terima. Kenapa? Karena mereka udah tahu kita. Jadi alasannya kenapa dia tidak menerima kita, bisa jadi mohon maaf. Pertama, karena kebiasaan kita, hati-hati itu ya, sebelumnya bagaimana? Introspeksi. Yang kedua, bisa jadi karena ketidakdekatan kita. Itu sehingga dia tidak tahu apa yang sesungguhnya. Nah,
Maka yang harus kita lakukan ketika seperti itu isbir tadi ya, sabar, tidak apa-apa. Beliau tidak percaya, tidak apa-apa. Iya Pak, mohon maaf Bu, mohon maaf. Saya sungguh-sungguh, saya sudah ada udzur, tapi tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu tidak, ya tidak apa-apa. Mohon maaf, saya berarti tidak bisa mengumpulkan tugas untuk ini, tapi insya Allah di kemudian hari saya akan mengerjakan dengan maksimal yang saya akan bisa lakukan. Ya mohon maaf Bapak Ibu, ya mudah-mudahan saya ini tidak terulang lagi. Tapi saya jujur, saya sesungguhnya bahwa saya adalah begini, begini, begini. Itu cukup dengan seperti itu. Walaupun nol misalnya tugasnya nggak masalah. Ya, karena bagaimanapun, apapun alasannya tetap kita tidak mengumpulkan tugas. Walaupun ada udur atau tidak, tetap mengumpulkan tugas wajib kan begitu ya. Nah, maka ini harus diperhatikan. Karena tugas kita memang belajar. Tugas kita mengumpulkan tugas. Tugas kita adalah apa betul-betul sungguh-sungguh di dalam belajar itu ya. Jadi tadi ya intinya dekati kalau itu memang apa namanya tuh satu jenis ya dengan kita, ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat begitu ya, dekati biar akrab lah kita dengan dosen kita. Bagaimanapun sekali lagi beliau itu pasti memiliki kebaikan ya. Ramah tamah itu akan menjadi bagian dari kebaikan kita buat seorang guru tadi ya, dosen. Yang kedua tadi hati-hati kenapa tidak percaya, karena bisa jadi ya karena kita banyak udurnya, banyak mengucapkan ini dan sebagainya. Ya, yang ketiganya ya apapun yang terjadi ya tidak apa-apa ya, tapi sampaikan dengan baik bahwa saya adalah sudah sungguh-sungguh dan saya tidak akan mengulangi lagi Pak, mohon maaf. Insya Allah saya akan mengerjakan tugas dengan tepat waktu di kemudian hari dan semaksimal yang saya bisa ya. Demikian itu memperlihatkan kesungguh-sungguhan kita insya Allah ya. Wallahu alam, demikian. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan sekaligus yang tadi merupakan pertanyaan terakhir pada kajian malam hari ini. Dan kemudian kepada Ustaz, tafadhol Ustaz untuk menutup kajian pada malam hari ini. Baik, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kekuatannya untuk bisa sampai di majelis ilmu terakhir ini ya, di detik-detik terakhir di Al-Maqid Al-Ashr ini, di ikatan yang ke-10 ini, simpul yang ke-10 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari ya. Salah satunya adalah mempelajari menerapkan adab sebagai thalibul ilmi, sebagai pembelajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita adab yang mulia, akhlak yang mulia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita atas apa yang kita lakukan dan memberikan segala kebaikan kepada kita dunia dan akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Saiful Rahmat Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan juga menjaga kita semua sehingga kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah Ustaz berikan kepada kita dan juga menjadi amal jariah kepada kita semua dan kemudian menjadi amal jariah kepada Al-Ustaz. Demikian teman-teman sekalian kajian pada malam hari ini. Jangan lupa untuk diamalkan sebagaimana salah satu faidah dalam kajian hari ini. Kami selaku panitia memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perilaku yang kurang berkenan, karena sesungguhnya kesalahan terletak pada diri kami dan dari syaitan, dan sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.